pemirsa, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Al-Faruq dan teman saya bernama Firania Dara Cantika. kami dari SMA 3 Jakarta dan saat ini kami sedang ada di Perpustakaan Nasional, tepatnya di sekitar Monas. Jadi kami di sini akan meliput tentang digitalisasi yang ada di Perpustakaan Nasional seperti mesin opaknya dan juga mesin untuk pengantar bukunya. Jadi di sini kalian bisa pergi ke lantai 2 untuk membuat kartu keanggotaan. Di sini ada banyak komputer yang bisa kalian gunakan untuk mengisi identitas diri. Lalu di sini ada komputer khusus untuk mencetak nomor antrian untuk mencetak kartunya. Jika ingin meminjam buku, pengunjung harus menjadi anggota terlebih dahulu. Kartu anggota dapat dibuat di lantai 2 atau melalui situs web resmi Perpustakaan Nasional. Setelah mendapatkan nomor anggota, pengunjung bisa menuju komputer untuk mencetak nomor antrian. Perlu diketahui, Perpustakaan Nasional sudah tidak lagi menyediakan kartu anggota fisik. Saat ini, kartu anggota hanya tersedia dalam bentuk digital. Buat kalian yang mau mencari buku, nggak perlu repot. Cukup gunakan mesin opak atau online public access katalog. Mesin ini berupa komputer biasa di mana pengunjung bisa mengetik judul, menulis, atau topik buku yang dicari. Dalam hitungan detik, sistem akan menunjukkan lokasi rak tempat buku itu berada. Setelah itu, pengunjung bisa mencetak resi untuk ditujukan ke petugas atau langsung mengambil buku di rak. Praktis banget kan? Menariknya, di Perpustakaan Nasional sudah ada mesin otomatis bernama Telelift. Saat pengunjung memesan buku lewat petugas, buku akan dikirim otomatis melalui sistem ini. Jadi, prosesnya lebih cepat dan efisien. Telelift juga dipakai untuk mengembalikan buku. Cukup menuju sisi kiri pintu masuk utama, lalu masukkan buku ke mesin, dan sistem akan langsung mengantarnya ke tempat penyimpanan. Praktis banget! Setelah puas membaca dan menjelajahi koleksi buku, pengunjung bisa mampir ke kantin yang terletak di lantai 4. Di sini tersedia berbagai pilihan makanan dan minuman. Tempatnya bersih, nyaman, dan cocok untuk istirahat sejenak sambil ngobrol santai. Kami ada tugas untuk membuat seperti berita reporter dan ingin mewawancara Bapak. Ya. Dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan sebelumnya saya Ahmad Hidayah. Saya di sini selaku Ketua Kelompok Layanan Penelusuran Informasi dan Penelitian Perpustakaan Nasional. Oke. Karena di sini tema berita kami itu mengusung tema digitalisasi, jadi kami ingin tahu tentang online public access sama Sama Telelift ya. Telelift, Iya, iya. Pak. boleh dikasih tahu gimana cara kerjanya untuk itu. Baik. Oke, sebelumnya gini ya. Kalau online public access katalog atau OPEC itu sebetulnya sebagai sarana penelusuran informasi katalogisasi buku secara digital. Jadi buku-buku yang tersedia di sini semuanya koleksi gitu ya, terutama koleksi buku, foto, peta, lukisan, terus karya digital, semisal film dan lain sebagainya, itu masuknya di online public access katalog. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempermudah ketika ada pemustaka atau kalian ini yang berkunjung sini, ketika mencari letak koleksi itu ada di mana. Kan di sini kan ya di sini kan terbagi menjadi 24 lantai tuh. Iya, Pak, betul. Nah, dengan kalian mencari melalui mesin online public access katalog itu akan mempermudah tuh itu si koleksi itu ada di mana. Misal kalian nyari buku sejarah nih, ketik aja judulnya buku sejarah Indonesia semisal. Nah, nanti di katalog OPEC itu akan menunjukkan di mana letak buku itu, koleksi itu. Misal ada di lantai 21 atau 22 atau di 12, 12A atau di 24. Nah, jadi fungsinya sebagai sarana pencarian atau temu kembali informasi. Nah, itu fungsi daripada OPEC itu, atau bahasa Inggrisnya itu information retrieval. Nah, seperti itu fungsi daripada OPEC. Nah, tadi yang kedua apa? Telelift. Telelift. Nah, kalau Telelift itu sebetulnya perpaduan tuh mesin pencarian OPEC itu atau komputer OPEC itu untuk mencari koleksinya. Nah, si Telelift ini untuk mengantarkan koleksinya. Nah, semisal si pemesan buku berada di lantai 12 atau 13. Nah, itu nanti Telelift itu akan mengantarkan buku yang diminta atau dicari sama si pemustaka. Nah, buku itu terserah, buku itu adanya mau di lantai 10-11 atau buku dari 21-22. Nah, itu nanti akan diantarkan ke si pemustaka yang meminta koleksi tersebut. Itulah gunanya Telelift. Dan juga untuk pengembalian peminjaman. Nah, kan kita sekarang berproses nih, koleksinya bisa dipinjam nih. Iya, Pak. Ya kan? Bisa dipinjam nih yang dari lantai 21, 22, 12, 13.
lantai layanan anak, lantai 7. Nah, itu ketika si pemustaka atau pengguna itu mengembalikan buku, cukup dikasihkan di book drop aja tuh yang di bawah, yang di lobi lantai Oh, 1 iya. depan ATM. Iya, Pak. Nah, nanti si Telelive itu yang akan mengembalikan koleksi itu ke layanan-layanan sesuai dengan nomor klasifikasi di buku itu. Itu fungsi daripada Telelive. Oke, Seperti baik, itu. Pak. Ada lagi? Tadi kan Hmm. itu dampak positifnya, Pak. Ya. Kalau misalnya hambatannya itu kira-kira ada nggak, Pak, Oh iya, dari pasti. kedua? Sudah pasti ada kalau hambatan karena ini teknologi digital ya. Iya, Pak. Digital tuh pasti perlu aliran listrik. Hmm. Satu, terus kedua perlu jaringan internet. Nah kan, nah kendalanya ya di semua kantor juga sama ya. Kadang kalau listriknya lagi up down gitu kan, jadi si Telelive itu jadi nggak maksimal kan. Kadang ngedrop di jalan gitu kan, si mesinnya itu kadang berhenti kalau seandainya lampunya atau listriknya mati gitu kan. Oh, iya. Nah itu kendala juga kan. Kemudian akses internet juga, kalau internetnya lambat ya perintahnya jadi lambat juga tuh. Oh, seperti itu, Pak. Nah, seperti itu ya. Tapi kendala itu ya kendala normal sih, jarang terjadi. Jarang. Iya, paling dari sekian ribu permintaan paling hanya 1-2 yang terkendala, yang lainnya lancar semua. Seperti itu. Berarti setelah kita seperti mencetak struk di mesin tersebut, kita bisa langsung ke layanannya gitu Ya, untuk minta ya. diantarkan bukunya. Betul ya, untuk minta diantarkan bukunya. Nah, itu biasanya lantai yang pencetakan struk itu adanya di lantai 12 dan 13. Koleksi monograf tertutup. Nah, itu bukunya nanti diambilkan sama petugasnya. Nah, itu petugasnya mengambilnya itu melalui Telelive. Nah, dari lantai 10 dan 11. Nah, karena mereka di sana deposit ya. Masih deposit. Nah, terus di lantai 21, 22, nah itu si pemustakanya bisa tuh mengambil langsung kerak. Nah, tapi kalau dia mau mengembalikan buku, semisal bukunya dipinjam nih, dibawa pulang. Nah, nanti aduh ini tinggal mengembalikan book drop aja tuh Di lobi ya, Pak? di lobi. Oh. Nah, nanti dari lobi mengantarkan lagi ke lantai 21, 22-nya melalui Telelive itu. Gitu. Ya. Makasih ya, Pak. Ya, sudah cukup jelas? Dan Ya, sangat jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih juga ya sudah berkunjung ke Perpusnas. Jangan lupa mendaftar kartu anggota kalau belum di lantai 2. Lagi. Lagi menunggu juga ini, Pak. Oke, baik. Makasih ya, Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi menurut kakak-kakaknya ini, mesin opak ini mempermudah atau malah menghambat, Kak? Menurut saya sendiri mempermudah saya sih untuk mencari buku yang saya perlukan. Oke, jadi kalau kesan pertama saat kakak menggunakan mesin opak ini gimana tuh, Kak? Kalau menurut saya adanya mesin tersebut sangat amat memudahkan kita untuk mencari buku apa yang kita butuhkan ya. Dan kesan pertama saya saat melihat ini sangat amat terkesan ya. Karena emang memudahkan banget. Pokoknya kita kalau misalkan butuh buku apapun jadi lebih gampang karena dia tuh Gitu. Mudah mencarinya. iya. Sepertinya kayak bingung atau gimana itu ada. Dari aku sendiri ya, karena aku kan KTP-nya di luar Jabodetabek ya. Jadi menurut aku hambatannya di KTP aja sih, karena kalau peminjaman itu khusus buat KTP Jabodetabek, dia bisa langsung pinjam. Tapi kalau buat di luar Jabodetabek, dia harus pakai surat dari kampus. Gitu aja sih. Kakak dulu sebelum siapa? Aku Sadia. Oke, Kak Sadia, di sini kan kalau kita tahu Perpusnas itu terkenal dengan digitalisasinya atau mesin opak yang online katalog akses itu. Betul. Ya, menurut Kakak mesin itu atau opak tersebut tuh malah mempermudah atau mempersulit kita. Dan kalau misalnya waktu Kakak pertama pakai itu ada hambatannya nggak? Tentang apa tadi, maaf? Mesin opak yang untuk mencari buku itu, buku. Kak. Oh iya. Kalau aku sih sebelumnya belum pernah pakai. Cuma menurut aku pribadi itu pasti bakal ngebantu banget karena tanpa harus nyari secara fisiknya kita masuk ke lorong satu-satu gitu kan. Kita bisa langsung cari di pakai sistem itu. Jadi menurut aku itu lebih mempermudah sih. Udah, kalau cukup makasih ya Kak. Ya, Makasih buat waktunya. Digitalisasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bukan hanya mempercepat pencarian, tetapi juga mempermudah dan mempercepat layanan. Semua ini juga tentu membuat masyarakat nyaman untuk yang ingin belajar dan menambah wawasan. Dari Jakarta, saya Firania Dara Cantika dan Saya Muhammad Farid Al Farouk melaporkan. melaporkan.